Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Ardes Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan database relasional yang menghubungkan tabel departemen dan tabel karyawan. Langkah pertama adalah membuat wadah database baru. Perintah yang digunakan adalah create database test 1. Setelah database berhasil dibuat, kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu menggunakan perintah use test1 agar seluruh tabel yang kita buat setelah ini tersimpan di dalam database tersebut. Langkah kedua adalah membuat tabel master, yaitu tabel departemen. Di sini kita menentukan dua kolom, ID departemen dengan tipe data integer sebagai primary key atau kunci utama, dan nama departemen dengan tipe data varchar yang bersifat not null, artinya wajib diisi. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data menggunakan perintah insert into. Kita wajib mengisi data pada tabel departemen terlebih dahulu, baru kemudian mengisi data pada tabel karyawan. Hal ini dilakukan agar data ID departemen pada tabel karyawan merujuk pada ID departemen yang valid dan sudah terdaftar. Selanjutnya adalah memasukkan data ke dalam tabel karyawan menggunakan perintah insert into karyawan. Di sini kita mendefinisikan kolom yang akan diisi, yaitu nama, posisi, gaji, dan ID departemen. Selanjutnya pada bagian values, kita memasukkan 4 baris data secara sekaligus. Data pertama adalah Andi sebagai developer dengan gaji 8 juta pada departemen 1. Data kedua adalah Budi sebagai data analis dengan gaji 7,5 juta pada departemen 1. Data ketiga adalah Citra sebagai sosial media dengan gaji 6 juta pada departemen 2, dan data terakhir adalah Dedi sebagai akuntan dengan gaji 7 juta pada departemen 3. Perlu diperhatikan bahwa untuk data teks seperti nama dan posisi, kita wajib membungkusnya dengan tanda petik 1. Sedangkan untuk data angka seperti gaji dan ID departemen, kita bisa langsung menuliskan nilainya tanpa tanda petik. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil akhir dari kedua tabel yang telah kita buat dan isi datanya menggunakan perintah select. Bisa kita lihat di layar pada tabel departemen terdapat 3 data master, yaitu IT support dengan ID 1, marketing dengan ID 2, dan finance dengan ID 3. Kemudian pada tabel karyawan, seluruh data karyawan telah terinput dengan benar. Relasi antar tabel ini dibuktikan dari kolom ID departemen pada karyawan. Sebagai contoh, Andi dan Budi memiliki ID departemen bernilai 1, yang berarti mereka secara relasional tercatat bekerja di bawah departemen IT support. Begitu pula dengan Citra di departemen 2 dan Dedi di departemen 3. Hal ini menunjukkan bahwa struktur basis data relasional kita telah berfungsi dengan sempurna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.